Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar dan pemirsa RSPD FM Klaten. Berbahagia rasanya kami bisa kembali hadir tentunya di program acara Orasi Obrolan Serap Aspirasi di siang hari ini bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Tema yang sangat menarik ya tentunya ini ya, bersama dengan nanti pengukuhan untuk periode berikutnya aja Bapak semua ya. Ada evaluasi kinerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten tahun 2019-2024. Tentunya membahas tema tersebut, kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa, sudah familiar dengan pendengar semua tentunya. Yang di tengah dulu ini beliau ada Bapak Eko Prasto SEMSI, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PDI Perjuangan. Gimana kabarnya Pak Eko? Baik Mas Anto, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore, Iya. pemirsa RSPD FM yang kami hormati. Tetap semangat. Tetap semangat. Sibuk, tapi Harus semangat. Oke. Kemudian di samping saya, dia ada Bapak Martin, Wakil Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi Gerindra. Gimana kabarnya Pak Martin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Semangat juga. Harus. Sibuk gas terus. Oke. Yang paling ujung nih, wah, gimana nih Pak kabarnya? Ada Bapak Gigit Sugito, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PDI Perjuangan. Pak Gigit sehat, Pak Gigit. Sehat. Cuaca beda dengan yang di sana nih ya. Ya. Di dalam Apa ya? Ya sepoi-sepoi. sepoi-sepoi. Oke. Dan terima kasih mendengar tema kita sangat menarik. Kita ketahui bersama tentang tugas fungsi pokok dari DPRD di Kabupaten Klaten ya. Nah, kita mengerucut ke komisi-komisinya. Sebenarnya nih kita perlu pencerahan dari beliau-beliau apa tugas fungsi komisi-komisi di lembaga DPRD Kabupaten Klaten. Pak Eko dulu nih yang sudah senyum-senyum ini. Ya, makasih Mas Anto. Jadi pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD itu dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD. Dan kalau temanya adalah komisi, salah satunya adalah alat kelengkapan DPRD ini kan komisi. Ya. Kalau di Kabupaten Klaten ini komisinya pakai angka, komisi 1, 2, 3, dan 4. Kalau di daerah lain kan ada A, Iya, B, betul. C, dan D. Nah, tugas pokok komisi ini adalah melaksanakan fungsi DPRD dalam rangka fungsi controlling, Nggih. fungsi pengawasan. Pengawasan. Kan ada 3 nih Iya. fungsi DPRD. 1, fungsi pembentukan peraturan daerah. Perda. Ini dilaksanakan oleh siapa? Dilaksanakan oleh Bapemperda, Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Iya. Kalau dulu namanya Balegda, Balegda. Badan Legislasi Daerah.
Dan fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran. Iya. Pelaksana dari fungsi anggaran adalah badan anggaran. Ini juga alkap nih. Dan yang ketiga adalah fungsi controlling Atau fungsi pengawasan. Nah, ini dititik fokuskan pada komisi-komisi. Ya. Makanya kemudian masing-masing komisi ini mempunyai OPD mitra kerja yang berbeda-beda. Iya, betul. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa yang sudah disepakati, apa yang sudah disahkan di dalam pembahasan badan anggaran terkait dengan rencana kerja dan sebagainya. Komisi ingin memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan goal tujuan yang disepakati bersama. Oke. Gitu. Lalu tentunya Titik tekannya pada di fungsi pengawasan. di fungsi pengawasan ya, Iya. alat kelengkapan. Oke. Iya. Tadi untuk pembuat undang-undang tentunya bersama bupati atau wali kota, Iya. kursi kita Iya. bupati. Ya. Menambahkan monggo Pak Martin, ya. Bersama ya, oke. Tugasnya itu ya, betul ya Pak Gigit ya, oke. Oh iya, karena kan konsep sekarang kan bahwa kita itu kan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Betul. Dalam hal ini adalah eksekutif, ada Dewan Bupati, nah kita legislatif. Jadi kita itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Namanya kolektif kolegial. Betul. Gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa kita punya tupoksi, kita menjadi alat kelengkapan. Iya. Dalam hal ini kan Komisi 1. Betul. Saya ini kan di Komisi 1 yang periode ini baru 2,5 tahun Mas Anto. Baru 2 tahun. Saya bergeser Oke. dari Komisi 3. Dari 3 ya. Oke. Jadi, biarpun bukan hal yang baru karena wong saya mantan Komisi 1 juga. Betul. Jadi yang pasti bahwa komisi ini punya tugas, tadi sudah disampaikan. Iya. Untuk sisi pengawasan, ya kita mengawasi, baik mengawasi pelaksanaan APBD dan mengawasi peraturan-peraturan daerah. Gitu kan. Iya. Nah, kita hanya mengawasi aja. Iya. Controllingnya kan di situ. Contohnya di situ ya. Yes, Komisi betul. 1 membawai OPD mana saja ini, Pak? Saja Kominfo tentunya. Banyak. Iya. Ya pasti Kominfo Iya. ya, Kominfo. Kemudian kita lebih cenderung ke pemerintahan ya. Ada Iya. di situ Baperida. Baperida. Dulu namanya kan Bapeda ya. Betul sekali. Sekarang namanya Baperida, kemudian Iya. Diskominfo, Dispermasdes, Kecamatan, Inspektorat, Satpol PP dan sebagainya. Dan sebagainya. Paling banyak OPD mitra kerja itu di Komisi 1. Di Komisi 1 ya. Kecamatan aja ada 26 nih kita. Betul sekali di Kabupaten Klaten ya, tugasnya banyak ini. Iya. Oke, lalu ini berarti siapa saja yang menjadi anggota dan pimpinan seperti beliau-beliau ini tentunya, Iya. dan bagaimana mekanisme untuk pembentukannya, Pak? Oh, komisi ya. Komisi. Untuk alat kelengkapannya. Iya. Jadi ini cerita juga karena beberapa hari yang akan datang kita kan mau dikukuhkan lagi Iya. nih untuk periode 2024-2029. Periode berikutnya ini ya. Nah, semangat. periode berikutnya pasti kan ini akan mulai dari awal lagi. Betul. Yang pertama yang harus dibentuk adalah alat kelengkapan termasuk yang pertama dibentuk adalah fraksi. Iya. Karena apa? Karena fraksi ini nanti yang menugaskan setiap anggota DPRD dari partai masing-masing, dari fraksi masing-masing ke alat kelengkapan. Ini penugasannya dari fraksi, ya. dari fraksi. Nah, kemudian pertanyaannya siapa yang menjadi anggota dan pimpinan dari komisi? Ya, perwakilan dari fraksi-fraksi. Yang dipilih dari dan Oke. oleh anggota. Dan pimpinannya siapa? Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota yang ditugaskan Di di komisi. komisi tersebut. Oke. Iya. Jadi kemungkinan berganti bisa ya, bergeser bisa, ya. bisa. Bahwa memang ada panggung belakang ya, ada Konsensus. lobby-lobby politik Ya, pasti ya Mas ada Sigit. konsensus Ada karena politik. konsensus Ya. Betul pasti. sekali. Tetapi kalau kita mengacu pada tata tertib kita, Ya. bahwa pimpinan alat kelengkapan itu dipilih dari dan oleh anggota kecuali badan anggaran dan badan musyawarah. Karena dalam tata tertib kita disampaikan bahwa pimpinan badan musyawarah dan badan anggaran ini adalah ex officio Ketua. dijabat oleh pimpinan DPRD, Iya. ketua dan wakil ketua DPRD. Oke. Jadi kalau anggotanya ya anggotanya fraksi-fraksi Tetap menugaskan fraksi tersebut ya. iya Oke. ke komisi-komisi. Komisi-komisi. Nggih. Itu Pak Martin. Iya, cuma ada tambahan juga ada Ya. di pertengahan jalan biasanya kalau sesuai tatip itu ada 2,5 tahun atau awal masa anggaran itu bisa mengganti. Oh bisa juga 2,5 Iya, tahun iya. atau setengah perjalanan hampir ya? Iya. Hampir ya. Oke. Contohnya itu pas gigit. Oh ya, tadi udah setengah tahun, paruh terakhir ya? Iya, Kedua, paruh terakhir kedua. paling. Penyegaran biasa. Penyegaran Penyegaran, segar. iya. Nah,
Oke. Itu sesuai kebutuhan masing-masing Dari internal masing-masing partai. internal partai. Iya. Keputusan dari fraksi ya. Iya. Iya. Saya lurus juga dawuh. TNI. Siap. Iya. Oke, lalu pimpinan dan anggota komisi adalah perwakilan dari masing-masing fraksi itu Iya, Pak Eko betul. tadi ya. Oke. Dari berbagai partai politik dan berbagai kepentingan politik. Nah, ini kan mungkin dengan visi yang beda Pasti. dan tujuan sama demi masyarakat ya. Oke. Bagaimana menyamakan persepsi Iya. dari satu kekuatan di komisi tersebut? Iya. Tadi yang disampaikan Mas Sigit dari awal masalah konsensus. Konsensus. Bahwa kita berasal dari masing-masing partai itu sebuah kenyataan. Betul. Pemilu itu ada peserta pemilu adalah partai politik yang mempunyai visi misi sendiri-sendiri. Iya. Tetapi ketika kita di lembaga perwakilan ada satu titik temu bahwa muara dari visi misi semua partai adalah kesejahteraan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat. kebijakan publik Iya. yang partisipatif. Nah, itu titik temu itu aja yang kita kemudian kita singgung, Satu tujuan bersama. Iya, kita kemudian kita bicarakan bersama, karena kalau kita bicara visi misi bisa jadi kita berbeda dalam cara pandang kita terhadap misalkan kebijakan tentang raperda apa begitu. Tetapi kemudian kesamaannya adalah bagaimana kemudian kebijakan publik yang akan menjadi produk hukum misalkan dari DPRD ini, bagaimana kemudian ini tetap bermuara pada masyarakat. Masyarakat. Ya, ini yang betul. kemudian bisa menyatukan kita di situ, Mas Tanto. Kalau kita bicara tentang ya perbedaan, kita berbeda pasti karena dari masing-masing partai ya. Betul. Iya. Iya, tadi Pak Gigit sudah menyampaikan tentang konsensus tadi. Tambahkan saya agak detail ini, Pak. Memang keputusan politis nanti bisa mempengaruhi untuk komisi tersebut, tapi tidak satu tujuan. Iya. Demi kejahatan bersama. Kolektif Kolektif, ya, kolektif, betul ya. sekali. Gitu. Iya. Oke. Secara garis besar Komisi 1 membidangi apa saja tadi? Dari Iya, satu tadi kan? saya sampaikan ya bidang kita di pemerintahan ya, lebih Iya. ke pemerintahan ada Bapperida, di mana perencanaan ada di situ, kemudian ada Diskominfo, ada Dukcapil, Iya, betul. kemudian ada DPMP TSP. Kita lebih cenderung ke pelayanan. Makanya saya mengingatkan sekali lagi bahwa fungsi pemerintahan ini kan ada 4 nih, selalu saya sampaikan. 1, fungsi pengaturan. Iya. 2, fungsi pembangunan. 3, fungsi pemberdayaan. Nah, yang keempat yang paling betul-betul paling esensial adalah fungsi pelayanan. Ini pelayanan langsung Iya, menyentuh di kepada Komisi masyarakat. 1 semua pelayan misalkan Dukcapil melayani warga masyarakat ya, kemudian terkait dengan administrasi kependudukan. Dan di PMP TSP terkait dengan Izin perizinan, usaha. biaya izin usaha. Diskominfo apalagi nih, ini mengambil peran strategis ini Betul karena besok itu Diskominfo kan menjadi titik sentral terkait apa? Penyampaian informasi. Betul. Ya, saya kira ini di Komisi 1 lebih cenderung ke situ. Oke. Jadi tidak ada bidang. Semua Ya. memang pendekatan kita. Di DPR, di kabupaten-kabupaten itu kan pendekatan satker. Satuan kerja. Ya, OPD kan. OPD. Dan Komisi 1 itu kan pasti satker itu kan punya program kerja. Betul. Kegiatan baik fisik dan non fisik. Baik belanjanya langsung maupun Tidak langsung. Ya. Ya. Jadi di Klaten itu pendekatannya bukan pendekatan bidang. Bukan pendekatan fungsi, tapi pendekatan mitra kerja OPD. Jadi tadi sudah disampaikan Komisi 1 itu komisi yang banyak banget. punya Jangan langsung mitra. menyentuh. Mitra OPD itu banyak banget. Iya. Karena kecamatan kita punya 26 kecamatan. Oke. Belum yang kelurahan. Iya, desa. Kalurahan, enggak yang kalurahan. Kelurahan Pak. 10. Kalurahan kan OPD, Mas. Betul. Iya. Ada 10. 10 kelurahan. Kelurahan gitu kan. Terus belum tadi sampaikan dinas badan. Jadi kalau di DPR di Kabupaten Klaten itu komisi yang banyak OPD-nya ya Komisi 1. Iya, bisa. Termasuk yang paling sibuk Iya. ya, paling sentral juga ya. Pendapatan Pak materi. Iya. Kalau Komisi 1 itu kalau kita bicara OPD ya emang banyak banget kan Oke. gitu ya. Tapi karena esensinya adalah sama kan gitu. Jadi ke bidang jadi ya tidak terlalu sibuk-sibuk banget kan gitu. Karena Oke. hampir sama, semua hampir ke pelayanan semua kan gitu, pelayanan dasar kan. Sampai pelayanan ke teman-teman OPD sendiri pun ataupun ASN pun ada di Komisi 1 dengan adanya dulu yang namanya PKD kan gitu. Iya. Itu kan juga pelayanan ke internal kan gitu. Jadi ya itulah Komisi 1. Mekanisme mitra kerja lebih enak ya nanti. Iya. Saya juga. Iya, jadi tidak ada Pembicaraan. tarik ulur ke orang. Rendah. Kalau dulu itu pernah terjadi pendekatannya pendekatan fungsi. Iya. Kalau namanya pembangunan
Komisi Itu 3. semua ada di Komisi 3. Iya. Dulu Kepegawaian pemerintahan itu ada di Komisi 1. Oke. Akhirnya banyak teman-teman OPD yang kegeret ke sana kemari. Hmm. Iya kan? Kalau pendekatan fungsi. Betul. Tapi kalau pendekatan OPD ya sini mau bangun kecamatan, dari mulai bangun sampai ada proses kegiatan, program kegiatan yang menyentuh masyarakat ya ada di Komisi 1. Karena di Komisi sudah 1. basisnya OPD. Oke, sudah berjalan berapa periode ini? Ya. Ini yang periode ini ya. Iya. Oke. Lalu kendala tentunya dalam menjalankan tugas fungsi selalu ada ya Pak ya. Iya, Oke, biasa. di samping tadi memang baik-baik saja, terus Iya. ada tantangannya di situ. Bukan kendala, mungkin tantangan ya. Iya. Seperti apa? Ya, tadi seperti yang jenengan sampaikan bahwa kita berasal dari berbagai macam partai politik yang tentu saja punya berbagai macam kepentingan. Visi misi Ini salah satu kendala. Ya, bukan kendala lah kalau tantangannya mungkin. kebetulan di Komisi 1 ini kan kita selalu mengadakan rapat kerja atau rapat koordinasi dengan OPD itu kita sepakat 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu kan sepakat Triwulan. triwulanan kita. Intern mengadakan Komisi 1. Intern Komisi 1 dengan OPD Mitra Kerja. Oke. Sehingga apapun hambatan atau tantangan itu bisa kita rembuk bersama. Karena salah satu pengalaman aja, salah satu alternatif solusi terbaik dalam persoalan itu hanya satu, komunikasi. Komunikasi. Iya. Oke. Komunikasi. Komunikasi itu yang utama. Yang utama. Depan komunikasi. Iya. Ada legacy untuk tahun apa? Iya, kalau legacy kita yang pertama yang selalu kita banggakan dari Komisi 1 adalah bagaimana kemudian kita menjadi leader dalam penerbitan peraturan daerah tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan ideologi Pancasila. Siap. Oke. Ini menjadi tinggalan kalau saya pribadi yang tidak terlupakan. Karena apa? Karena semakin ke sini saya kira kita semakin disadarkan oleh kondisi real bahwa perlu ada payung hukum bagaimana kemudian pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian di dalamnya ada semacam payung hukum dalam rangka mendorong pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Untuk apa sih? Saya kira founding father kita sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat bahwa NKRI ini harga mati, bahwa perbedaan adalah anugerah, bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Nah, inilah adalah goodwill. Saya selalu mengatur bahwa goodwill itu harus dilihat dari dua hal. Satu, ada payung hukum. Payung hukum. Dan yang kedua, ada support anggaran. Itu goodwill. Support Kalau anggaran goodwill penting hanya ya. by lip saja bukan goodwill. Oke. Cita-cita sih. Iya. Tapi kalau goodwill itu ada payung hukumnya, ada support Ada anggarannya. Nah, ini legasi dari Komisi 1. Kemudian yang kedua, mewakili teman-teman juga. Ketika kita di 2019 ditugaskan di Komisi 1, kita koordinasi dengan Dispermasdes. Ya. Itu BUMDes yang ada di Klaten yang terbentuk, itu baru sekitar 40-50%. Ya. Padahal kita sepakat bahwa BUMDes ini nanti akan menjadi sokok guru perekonomian tentang Di desa. kemandirian desa. Nah, dari hasil koordinasi dengan Dispermasdes, selintas koordinasi dengan dibantu Kominfo, dengan teman-teman camat, akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah 100%. 100% Sudah 100% BUMDes. BUMDes sudah terbentuk di Kabupaten Klaten. Keren. Capaian luar biasa. Jadi dua hal yang kemudian oleh teman-teman Komisi 1 menjadi ya catatan akhir lah di ujung masa bakti ini. Contohnya periode berikutnya akan banyak lagi legacy yang Iya, kalau nanti masih ditempatkan di Komisi 1, kita akan membahas bersama-sama. ini sudah mesra kayaknya. Sudah. Oke, dikasih waktu juga. Iya. Kita dari closing statement dimulai dari Pak Ketua dulu, monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Anto. Bahwa kemudian anggota DPRD ini bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi bagaimana terlibat secara langsung terhadap apa-apa hal yang kita hasilkan. Salah satunya mungkin adalah produk hukum. Ya. Kita tidak hanya membahas, tetapi kita berharap salah satunya dengan media Diskominfo, kita juga ikut serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap capaian-capaian kinerja. Mantap, Pak. Oke, Pak Martin, monggo Pak Wakil Ketua. DPRD itu tugasnya tidak hanya tadi kalau pas ketua adalah serap aspirasi saja, tapi secara real tugas DPRD itu tentang apapun yang harus di perjalanannya pemerintahan kan gitu. Ya. Kita harus sama-sama bagaimana memajukan kabupaten kan gitu. Jadi antara dan eksekutif harus sama-sama berdampingan gitu. Berdampingan berjalan dengan baik. Tujuan bersama ya. Iya. Oke, yang terakhir Pak Gigit, monggo silakan. Kasih statementnya.
Satu kata saja, Wah. Klaten keren. Klaten keren. Sudah mewakili itu. Yes. Siap, oke, terima kasih. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, sampai di sini dulu untuk program acara Obrolan Serap Aspirasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dengan tema evaluasi kinerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten tahun 2019-2024 dengan beliau-beliau ya, ada Bapak Eko Prasetyo SMSI, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PD Perjuangan. Terima kasih Bapak kehadirannya. Mas. Semangat selalu salam menjalankan tugas. Harus tetap semangat. Tentu semangat dan selamat untuk Anda. Amin. Juga untuk Pak Martin, Wakil Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi Gerindra. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih. juga untuk teman ya. Siap. Pak Gigit Sugito, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih juga Oke, Bapak. matur nuwun. Selamat juga untuk Pak Jenderal. Oke, matur nuwun. Dan terima kasih untuk kru RSP Klaten dan tentunya pendengar dan pemirsa RSP Klaten atas perhatiannya. Semua berkenan. Dan jumpa kembali di lain kesempatan di Obrolan Serap Aspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda.
91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga pendengar dan pemirsa RSPD Klaten dimanapun Anda berada, pada program Orasi Obrolan Serap Aspirasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dengan tema Agenda DPRD Kabupaten Klaten 2024 sampai 2029. Dan narasumber yang sudah hadir pada hari ini ada Bapak Fahrudin Ali Ahmad. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang juga pada pendengar RSPD dimanapun berada dan juga anak Klaten. Tetap semangat, apalagi ini baru ada pesta merayakan Hari Kemerdekaan, iya. Luar biasa, semangat. Semangat. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada Bapak Eko Prasetyo SEMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Fi. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, kemudian yang paling ujung ada Pak Martini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Vivi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, bahagia. Bahagia. Baik, untuk tema hari ini yaitu agenda DPRD Kabupaten Klaten 2024 hingga 2029. Nah, ini seperti apa sih setelah pelantikan nanti pada tanggal 22 Agustus 2024? Apakah DPRD Kabupaten Klaten otomatis bisa langsung menjalankan fungsinya? Monggo, Pak Eko. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Jadi ini sebagai pengertian khususnya bagi warga masyarakat di Kabupaten Klaten bahwa melaksanakan tugas dan fungsi DPRD itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan. Iya. Alat kelengkapan itu apa saja? Ada badan musyawarah, ada badan anggaran, ada komisi, ada badan kehormatan, ada bapomperda dan sebagainya. Iya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah setelah dilantik langsung bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya? Jawabannya tidak. Belum ya. Iya. Karena apa? Karena nanti kita ini dipimpin oleh namanya pimpinan sementara Mbak Bibi. Sebelum ada pimpinan definitif, itu pimpinan sementara. Tugasnya apa? Memimpin dan memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dulu. Makanya dibentuk fraksi dulu. Kenapa dibentuk fraksi dulu? Karena pembentukan fraksi ini tidak melibatkan pilihan anggota, betul, tetapi ini berdasarkan surat keputusan dari masing-masing partai. Jadi fraksi dulu. Nah, kemudian setelah fraksi terbentuk, fraksi ini nanti yang akan mengirimkan nama-nama anggota ke masing-masing alkap tadi. Pembentukan alat kelengkapan, misalkan, contoh ya Mbak ya,
ini saya misalkan nanti ditempatkan di komisi satu atau di komisi yang lain misalkan ya sebagai contoh. Ya kita ikut di komisi 1. Nanti Mas Martin di komisi berapa, Mas Sudin di komisi berapa, tergantung nanti fraksi ini menugaskan di komisi berapa. Ya. Jadi nanti yang pertama dibentuk adalah alat kelengkapan semuanya dibentuk dulu. Setelah alat kelengkapan dibentuk, ini nanti juga akan ada pengukuhan ketua definitif. Ketua definitif ini selama MD Undang-Undang MD3 tidak diubah, berarti nanti yang menjadi ketua DPRD adalah pemenang pemilu. Berarti nanti dari PDI Perjuangan. Ya, kita nggak tahu apa nanti MD3 diubah atau tidak ya, kita tunggu. Kita tunggu ya, kita belum tahu. Nah, asumsinya tidak diubah berarti dari PDI Perjuangan nanti. Nah, setelah ketua definitif ini nanti sudah disahkan, alat kelengkapan sudah disahkan, baru kemudian DPRD bisa menjalankan tugas pokok fungsinya. Kalau Mbak Vivi tanya kira-kira berapa lama ya pembentukan alat-alat kelengkapan itu ya? Kalau dari beberapa, kebetulan saya ini kan 4 periode ini ya. Oh, 4 periode. Sudah melewati proses-proses itu. Kira-kira kita membentuk Alkap ini 1 sampai 2 bulan. Tergantung nanti, karena ketua DPRD ini kan bukan kita yang ini, tetapi ini dari instruksi dari DPP partai, dari Jakarta ini nanti semua dari Jakarta. Dari pusat, ya. Nah, kecepatan dari surat dari DPP masing-masing parpol ini seberapa cepat. Tetapi kalau kira-kira ini 1-2 bulan sudah selesai. Kita harapan kita lebih cepat lebih baik. Karena langsung bisa menjalankan tugas ya Pak ya. Iya, betul. Untuk Pak Martin, monggo menambahkan. Tambahnya apa ya Mbak? Jadi kalau semua prosedurnya itu tadi. Tapi yang pasti ya kita karena terutama saya dari Gerindra ya tetap nunggu instruksi dari partai. Nanti siapa yang duduk sebagai yang pasti kan pimpinan Dewan dulu. Kalau sebelum kalau kita asumsi yang sekarang dengan aturan yang sekarang adalah partai pemenang kan gitu. Jadi partai pemenang pertama, nanti wakil-wakilnya juga dari yang selanjutnya kan begitu lah. Kalau itu cepat ya pasti cepat kan gitu. Tapi kalau itu nanti tertunda ya agak lama kan kebetulan ini juga mendekati proses-proses yang agak seru kan gitu. Betul. Rekomendasi pilkada. Ya, kalau dulu kan enggak Mbak. Mungkin dulu cepet atau sekarang agak lama mungkin ini ada kendala ini juga bisa kan gitu. Berpengaruh ya. Berpengaruh kan gitu. Karena bersamaan dengan akan pilkada juga. Pak Farudin gimana tanggapannya? Dengan senior-senior ini kan sudah disampaikan. Terus intinya nanti keputusan partai menugaskan saya dari termasuk nanti ditugaskan di komisi mana, manut juga ya. Bersama dengan teman-teman nanti ingatan Bismillah nanti kita sedang minta doa nih semoga di dalam perjalanan waktu nanti di periode yang akan datang bisa lebih bekerja dengan lebih baik lagi, amanah, dan bisa membangun Klaten ke arah yang lebih baik. Amin. Iya, itu harapan semua masyarakat Kabupaten Klaten. Iya, betul. Kemudian kalau agenda apa yang dilakukan DPRD setelah pelantikan tadi? Ya itu tadi ya. Pembentukan alat kelengkapan tadi. Kemudian siapa yang menjadi pemimpin sementara yang akan memimpin dan memfasilitasi kegiatan kedua interim? Iya. Jadi tadi kebetulan kan kita calon pimpinan sementara kan tadi sudah disampaikan, sudah disampaikan. Jadi siapa yang akan menjadi pimpinan sementara? Ya, sementara ini karena MD3 belum dirubah, ya berarti partai pemenang nanti mencalonkan pimpinan sementara. Dan tadi sudah disampaikan namanya Mas Menang, ketua saat ini nanti besok menjadi pimpinan sementara. Belum definitif ya pimpinan sementara. Kemudian pemenang kedua yaitu Partai Golkar menjadi wakil ketua sementara. Wakil ketua sementara. Dan itu nanti juga salah satu dari anggota Dewan dari Partai Golkar. Iya. Sampai nanti terbentuknya pimpinan sementara ini bertugas sampai nanti terbentuknya Alkap. Nah, setelah itu nanti kita nunggu pimpinan definitif. Itu bisa tetap kalau partai-partai dari DPP, dari Indo Partai Pusat Sana menugaskan beliau-beliau ini nanti jadi pimpinan definitif, ya berarti definitif. Tetapi misalkan partai-partai nanti menugaskan siapapun, berarti pimpinannya yang ditugaskan sesuai surat keputusan dari DPP masing-masing partai.
Jadi kalau pimpinan sementara itu ada 2, Mbak. Iya. Ketua sementara dan wakil ketua sementara. Tetapi kalau pimpinan definitif itu ada 4. Jadi 1 ketua dan 3 wakil ketua. Kalau sekarang ini 1 ketuanya siapa? Pemenang pemilu, berarti PDI. Iya. Wakil ketuanya siapa? Ya pemenang pemilu kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Kalau di kita ini kan ada Golkar, ada PKS, ada Gerindra. Iya. Jadi itu nanti komposisinya. Komposisinya seperti itu ya, Pak. J. Dan itu di setiap komisi, masing-masing komisi seperti itu atau di Kalau komisi satu, pimpinan apa komisi itu nanti biasanya ada pembicaraan sendiri, Oh, beda lagi ya, Pak, beda ya? lagi. Konsensus sendiri. Sesuai dengan persentase suara ya biasanya Iya, itu iya. nanti para elit-elit partai bertemu. Ini siapa nih yang nanti dari partai apa jatah komisi 1, jatah komisi 2. Nanti biasanya dibagi. Dan pembagian ini ya elit-elit politik ini yang nanti akan menentukan. Kalau kita ini kan TNI, Korea. Korea itu nurut sama. Korea itu kan salah satunya TNI, taat TNI, ya. nurut instruksi. Itu ya. Betul. Rumusnya itu ya. Nah, itu Korea itu. rumus sendiri ya, Pak ya. Rumus sendiri. Kemudian dalam hal penentuan pemimpin DPRD bagaimana tahapannya, Pak? Pimpinan DPRD. Iya, Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan nih? pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD. Tadi yang saya Maksudnya. sampaikan, pimpinan DPRD itu yang pertama tadi udah ya, pimpinan Iya. sementara ya. Ini pimpinan sementara itu di atas dasar surat dari partai pemenang pemilu pertama dan kedua tadi sudah. Kalau di Klaten siapa? Oh, dari Klaten, dari PDI Perjuangan dan dari Partai Golkar. Nah, ini nanti sampai pada pembentukan alkap, kemudian sampai pada nanti pimpinan definitif, pimpinan yang sudah disahkan. Yang sudah sih. Ya, pimpinan ini apakah dipilih dari dan oleh anggota? Kalau MD3 sampai hari ini belum dirubah, tidak. Jadi pimpinan DPRD ini adalah pemenang partai pemenang pemilu, pemenang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau di kita tadi saya matur, PDI, Golkar, Gerindra, PKS. Iya, itu. Jadi ditunjuk oleh masing-masing partai, ditunjuk, ditugaskan. Penugasan. Nah, kalau pimpinan alkap beda lagi. Pimpinan alkap itu sesuai tatib kita, itu adalah dipilih dari dan oleh anggota alkap. Tetapi biasanya pilihan itu nanti aklamasi. Kenapa aklamasi? Tadi sampaikan bahwa sudah ada komunikasi politik antar partai. Gerindra ditaruh di komisi apa pimpinannya, kemudian PDI di komisi apa saja, karena partai pemenang biasanya mendapatkan jatah kuota lebih Lebih banyak, dari banyak, gitu iya, ya. lebih dari. Seperti itu. Di pimpinan itu seperti itu. Kemudian kalau fungsi DPRD ada 3, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Nah, itu bagaimana mekanisme pelaksanaan ketika fungsi itu? Iya, kalau fungsi nanti dilengkapi ya. Iya. Nanti dilengkapi. Kalau komplit, Mbak. Kalau fungsi apa namanya pembentukan perda itu dilaksanakan oleh badan namanya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dulu namanya Balek, Badan Legislasi. Oh iya. Ini sekarang namanya Bapemperda. Singkatannya BP2D ya. BP2D, Bapemperda, betul Mas Udin. Ini pelengkap juga. Lengkap ya. Saya dimaksud. Kemudian yang kedua, di situ. setelah ada fungsi pembentukan peraturan daerah, ada fungsi budgeting, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini yang bagaimana kemudian badan anggaran ini akan melaksanakan fungsi anggaran ini, bertemu dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, kemudian menyepakati plotting anggaran ke OPD, apa saja program. Nah, ini nanti digodok di badan anggaran. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi anggaran. Jadi tadi fungsi pembentukan perda oleh Bapemperda, fungsi anggaran oleh badan anggaran, yang terakhir ini fungsi controlling atau fungsi pengawasan oleh komisi-komisi. Siapa yang dikontrol? Kan begitu pertanyaan. Iya. Yang dikontrol adalah OPD yang melaksanakan dari anggaran dari APBD. Kita tidak bisa membiarkan ketika ada pelanggaran atau ada penyimpangan. Nah, komisi ini bertugas memastikan bahwa anggaran yang sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah disahkan berjalan sesuai dengan realnya. Jadi fungsi anggaran itu lebih cenderung ke situ. Makanya kemudian komisi ini kan membidangi beberapa OPD mitra kerja nih. Iya. Diskominfo di komisi 1, Dispermasdes di komisi 1. Nah, kita lihat apakah yang kita rencanakan dengan Diskominfo sudah berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah selama ini ya kita sama-sama tahu bahwa ternyata ini baik sekali dan mungkin nanti
di periode yang akan datang bisa ditingkatkan lagi, mungkin tidak hanya kemudian melibatkan anggota Komisi 1, tapi misalkan Komisi 1 dengan OPD dari Komisi 1, misalkan OPD teknis kita membahas satu persoalan yang real, itu kan lebih bagus. Bisa kolaborasi ya Bisa Pak? kolaborasi, Ya? nanti lintas OPD. Nah, Komisi 1 bisa memfasilitasi itu. Jadi 3 fungsi itu, Mbak Vivi, ini muaranya adalah apa yang kemudian dirumuskan, diperdakan, apa yang kemudian direncanakan di Badan Anggaran, ini harus dikontrol oleh salah satu fungsi kita. Agar apa? Memastikan apa yang sudah kita rencanakan bersama ini sesuai dengan goalnya, sesuai dengan tujuannya. Itu saja. Iya. Nggih. Pak Farudin menambahkan monggo untuk melengkapi boleh? Tentang controlling tadi Pak. Iya. Iya. Kebetulan saya di Komisi 1 ini kan 2,5 tahun. Iya. Sebelumnya kan di Komisi 4 Pak Ketua. Jadi banyak belajar dari sini, dari apa yang disampaikan tentang fungsi controlling itu, apa yang telah direncanakan, disepakati, kemudian dijalankan itu tidak serta-merta kita punya controlling pengawasan begini itu enggak, tapi malah kita bagaimana caranya dari apa yang disepakati, direncanakan berjalan sesuai Alurnya. tujuannya Iya. tercapai gitu Mbak. Jadi kok ora serta-merta keliru kita koreksi dan lain sebagainya, buat kita malah kerjasama jangan sampai hal yang tidak diinginkan dari proses pelaksanaan tidak sesuai target. Iya, tidak sesuai target. Iya. Pak Martini menambahkan boleh monggo. Sedikit aja Pak. Iya. Jadi kalau yang paling sebenarnya kan sorotan masyarakat Iya. di apa penganggaran dan controlling kan. Iya. Kalau penganggaran udah pasti tadi. Kalau controlling kan bisa melebar. Cuma di kebetulan kami di Komisi 1 itu kan adanya komunikasi yang lancar kan gitu. Dengan adanya 3 bulan sekali kita adanya rapat kerja, rapat kinerja dengan OPD dan ataupun mitra kerja. Jadi bagaimana tadi yang sudah disepakati semua bisa realnya Bisa bagus kan dijalankan, gitu iya. Pak. Gitu. Jadi tidak serta-merta salah atau gimana, tapi komunikasi tadi. Jadi bagaimana dicari solusi kan gitu. Jadi biar semua penganggaran dan yang sudah ditetapkan disepakati bersama itu berjalan sesuai dengan realnya aja. Baik. Kemudian kalau dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat itu bagaimana mekanismenya? Pak Eko, monggo. Kita ada namanya mekanisme serap aspirasi ya, Mbak Vivi. Oh iya. Sama Ya, dengan kalau- program ini dong, Pak? Ya? Sama dengan program kita. Iya, serap obrolan serap aspirasi. aspirasi, Makanya iya. saya mengapresiasi ya untuk teman-teman di Kominfo. Dan ini selalu saya sampaikan Iya. pada saat rakor dan raker. Salah satu mekanisme kita untuk menyerap aspirasi ya dengan serap aspirasi. Namanya reses ya. Iya. Reses itu adalah satu forum di mana bertemunya wakil rakyat dengan konstituen di masing-masing dapil itu. Dan kemudian sesungguhnya di reses itu kita harus mendengar. Reses itu bukan kita yang kemudian berbicara, enggak. Kan kalau kita dasar ilmu komunikasi kan komunikasi itu harus 2 arah itu. Iya, betul. Kalau Ada satu arah kan feedbacknya. namanya indoktrinasi itu. Iya. Apa namanya? Nah, 2 arah ini kan komunikasi yang memang sehat. Nah, di serap aspirasi itu kita biasanya ada hubungan timbal balik bagaimana kehendak warga masyarakat, apa itu terkait dengan pembangunan, terkait dengan kebijakan. Itu semua diungkapkan di situ. Nah, hasil dari reses serap aspirasi ini kemudian kita sampaikan ke Baperida. Baperida untuk apa? Agar ini nanti menjadi bagian yang tidak terpisah dari kebijakan publik. Nah, sesungguhnya teman-teman para warga masyarakat ini, mari kita gunakan mekanisme ini untuk apa? Agar kemudian suara yang sudah panjenengan titipkan kepada kami ini bisa kami perjuangkan dengan Iya. melalui mekanisme penyampaian aspirasi. Aspirasi. Saya kira itu. Baik. Pak Farudin menambahkan? Sama. Sama? media dengan proses ini kan sebenarnya ya, kemarin kita sudah didukung ya. Iya, iya. Terus dua wakil kan kudune digunakan gitu, tidak Iya, hanya betul. sementara itu aja. Iya. Makanya kita dengan adanya reses itu kita juga berharap meskipun mengkurung undangan kita terbuka kok Mbak. Gitu. Ini proses terbatas dan sebagainya. Kadang ada yang nitip sampai pada Aspirasinya, proses iya. itu sendiri, itu monggo kita ya, karena dengan media itu sendiri jadi ngerti apa yang menjadi permasalahan yang ada di bawah dari teman ataupun dari titipan yang tidak terundang itu untuk nanti ya kita perjuangkan di Perjuangkan. level berikutnya. Baik. Monggo Pak Martini sendiri seperti apa? Ya. Jadi bicara itu ada reses
proses yang dari program DPRD itu kan setiap masa sidang dari 1 tahun bagi 3 kali, 3 masa sidang. Jadi setiap masa sidang ada 1 kali kegiatan reses kan itu yang terprogram oleh dari sekretariat DPRD ya. Tapi bagian dari kegiatan kita di siang hari ini juga bagian dari aspirasi betul. Sama kan itu. Karena kita di RSPD ada masukan dari masyarakat lewat media yang lewat chat YouTube ataupun lain sebagainya. Itu ya bagian dari aspirasi. Baik. Yang terakhir ini yaitu dalam sistem keterwakilan, bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam mengawal kebijakan publik. Yang terakhir itu tadi ya. Salah satunya dengan mekanisme reses. Tetapi ada lagi selain mekanisme reses, namanya mekanisme public hearing. Jadi begini Mbak Vivi dan para pendengar pemirsa RSPD FM yang saya hormati. Jadi public hearing itu ketika kita akan mengeluarkan satu produk hukum, apakah itu raperda, apakah itu APBD, itu biasanya kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap ini sebagai stakeholder, mewakili dari wilayah masing-masing, sehingga ini nanti apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat itu menjadi catatan bagi kita. Oh ternyata arah kebijakan publik kita yang diinginkan masyarakat itu seperti ini nih. Makanya saya berharap siapapun yang mendapatkan undangan public hearing monggo diraui. Karena apa? Sesungguhnya pada saat public hearing inilah kontrol terhadap wakil rakyat ini benar-benar bisa dilakukan secara efektif. Satu kontrol. Yang kedua, bagaimana mungkin suara-suara panjenengan yang mewakili masyarakat. Misalkan yang kita undang kepala desa nih. Kepala desa ini kan perwakilan dari masyarakat di desa itu ya. Ini bagaimana kepala desa itu bisa menyampaikan kondisi real. Sesungguhnya apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat? Kebutuhan ya? Kalau keinginan saya kira banyak. Nanti. Kita kebutuhan ya. Apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat yang harus diwakili dalam kebijakan publik. Betul. Jadi ada dua, satu terkait dengan kegiatan reses, dua terkait dengan public hearing. Dan yang ketiga sesungguhnya kantor DPRD ini adalah kantor rakyat. Setiap hari siapapun tidak boleh ada yang melarang siapapun yang berkunjung ke kantor DPRD untuk menyampaikan apapun. Jadi boleh. Kalau di beberapa wilayah kantor DPRD itu diberi nama rumah aspirasi masyarakat, nggak ada masalah. Memang itu rumah aspirasi masyarakat dan kita terbuka. Dan sebagai apakah Komisi 1 sudah mulai? Sudah, tanya teman-teman ini. Kita pernah kedatangan paguyuban kepala desa, pernah. Ketika misalkan ada kebijakan perpanjangan kemarin, ada kebijakan rekrutmen perangkat desa dan sebagainya, kita pernah kemudian kedatangan juga forum BUMDes, ya pernah. Padahal bukan OPD kita, tapi kita welcome, nggak ada masalah. Siapapun boleh. Jadi itu tiga hal itu mekanisme yang bisa dilakukan untuk mewarnai kebijakan publik. Baik Pak. Dan ini terakhir closing statement karena waktunya sudah habis. Ya. Monggo Pak Eko lebih dahulu. Iya, terima kasih. Suara di dalam pemilu ini kan bukan hanya berhenti pada saat kita mencoblos di TPS. Kawal kami sampai periode nanti di 2029 agar kebijakan yang kami rumuskan, kami rapatkan dan kami sahkan ini benar-benar mewakili keinginan kebutuhan dari masyarakat, sehingga suara panjenengan dititipkan kepada kami monggo dikawal sehingga aspirasi panjenengan bisa sampai disuarakan di ruang gedung DPRD. Kira itu. Monggo Pak Faruk. Nyambung apa yang disampaikan closing statement Pak Ketua tadi. Siap. Untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan yang lebih maksimal seperti harapan kita bersama, Klaten yang lebih baik lagi, tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai wakil rakyat tentu saja tidak hanya pas konstelasi pemilu, kami tetap akan mendengarkan, gunakan atau sampaikan ke kami tentu saja kami akan tetap mengingat janji kami bahwa kami adalah bagian dari masyarakat yang telah diberi amanah bahwa pembangunan ke depan bisa lebih baik adalah berkat kerjasama seluruh komponen yang ada dan termasuk masyarakat
Kabupaten Kabupaten Klaten. Klaten. Terakhir, monggo Pak Marteni. Iya, karena sudah panjang lebar kan gitu. Iya, singkat. Singkat saja. Iya. Usulan masyarakat bagaimana kita tampung untuk menjadikan Klaten maju dan mandiri kan gitu. Baik, terima kasih Pak Marteni, Pak Eko dan juga Pak Farudin sudah menjadi narasumber pada hari ini dan semoga bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten. Saya Fevia Teriana dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.